Penjelasan kode berikut ini merupakan lanjutan dari penjelasan kode sebelumnya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat komponen dan menambahkannya ke dalam JFrame, kemudian bagaimana penggunaan layout untuk mengatur tata letak dari komponen-komponen yang ditambahkan. Ya, sebagaimana biasa, jangan lupa untuk Java, kalian mengimport paket-paket yang kalian perlukan. Jadi ini adalah paket-paket yang saya perlukan, ada border layout, macam-macam layout ya. Kemudian ada JButton, JFrame, dan JPanel. Nah, untuk inisialisasi komponen, biasanya yang dilakukan adalah kita melakukannya di konstruktor dari form yang diturunkan dari kelas JFrame. Nah, di sini ada dua jenis komponen, yaitu JPanel dan JButton. JButton sendiri ini memiliki 8 objek. Masing-masing saya labeli dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Kemudian ada panel 1, objek dari kelas JPanel. Saya set layoutnya menjadi border layout. Ya, untuk panel 1 atau JPanel adalah suatu komponen yang memiliki kemampuan sama seperti JFrame, di mana kita bisa mengeset layoutnya. Dengan demikian, ketika kita menambahkan panel ke dalam suatu frame, maka secara otomatis kita bisa memiliki layout di dalam layout, yaitu layout panel dan juga layout dari JFrame. Ya, untuk kode ini, saya mengeset layout dari JFrame-nya itu menggunakan grid layout dengan kolom dan baris 2x2. Ya, untuk button 4 sampai 8 saya tambahkan ke panel 1 dengan mendefinisikan lokasi dari masing-masing button yang ditambahkan. Ya, karena panel 1 menggunakan border layout, maka lokasinya kita bisa definisikan button 4 di north, 5 di center, 6 south, dan seterusnya sampai dengan 8 di east. Oke. Nah, panel 1 ini kemudian saya akan tambahkan di perintah ini. Jadi panel 1 nanti akan menempati sel keempat dari grid layout JFrame. Karena sel 1, 2, 3 itu sudah ditempati oleh button 1 dan button 2 dan button 3. Ya, perintah terakhir adalah set size. Set size, saya set size-nya jadi 300 kali 300. Nah, untuk contoh kode programnya seperti ini. Ya, grid layout pertama-tama sesuai dengan urutan penambahan buttonnya. Button 1, button 2, button 3. Kemudian di sel keempat, saya tambahkan panel 1. Ya, untuk grid layout, ya penambahannya urutannya seperti ini, dari pojok kiri atas, terus ke kanan, sampai akhir. Kalau masih ditambahkan lagi, dia akan berpindah ke baris selanjutnya, di bagian sebelah kiri. Jadi, di sel keempat ini memiliki panel 1, di mana layoutnya saya set sebagai border layout. Itulah sebabnya saya bisa meletakkan atau modifikasikan button-button yang ditambahkan lokasinya north, center, south, west, atau east. Nah, untuk lebih jelas saya akan coba ubah layout dari panel 1. Misalnya saya ubah jadi Oke, saya tutup programnya, saya coba jalankan ulang lagi. Nah, seperti ini. Jadi di panel 1 atau sel keempat ini ada flow layout. Nah, flow layout itu sesuai dengan namanya ya, dia mengalir, dan ketika lebar dari areanya itu tidak mencukupi, maka dia akan membuat baris di bagian bawahnya. Jadi semacam aliran.
Oke, kemudian saya coba lagi menggunakan grid layout. Saya coba misalnya 2x2 disamakan dengan layout dari J-frame-nya. Oke, saya exit, kemudian saya jalankan lagi. Nah, seperti ini. Oke, karena ada 5 ya, maka secara otomatis dia akan menambahkan satu kolom lagi di bagian sebelah kanan, karena dia melebihi dari kapasitas yang didefinisikan. Nah, biar lebih cantik, saya akan mengkomen button 8. Saya exit programnya, kemudian saya jalankan lagi. Oke, saya coba jalankan lagi. Oke, masih ada terjadi error. Ya, saya coba perbaiki. Ya, karena menggunakan grid layout, otomatis parameter yang kedua pada saat penambahan tidak diperlukan. Dan lagi button yang diperlukan untuk grid layout 2x2 hanya 4. Saya komen button 8, saya coba jalankan programnya lagi. Hasilnya seperti ini. Jadi ada grid layout di dalam grid layout, khususnya untuk sel yang keempat. Hasilnya seperti ini.